Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita yang insya Allah pagi ini kita coba bahas Fathur Rabbani ya. Halaman 167. Ini Fathur Rabbani 167, Majlis 45. Jadi Fathur Rabbani Majlis 45 ya, halaman 167. Nah, menjelang lebaran kita bahas selingan ya. Kita bahas selingan dulu. Oke, sebelumnya kita coba sapa dulu sebelum kita mulai ya. Alhamdulillah sudah hadir Teh Mimin ya. Alhamdulillah lebih awal, insya Allah berkah. Lebih berkah. Kemudian ada Rizal, Pak Rizal juga sudah hadir ya. Bapak ya, ini gasik apa nih? Kemudian Bu Maesaroh. Assalamualaikum Pak Ustadz, Cirebon hadir ya. Bu Mae Ajimut ya. Insya Allah nanti saya lewat Bu. Ya, cuman saya ngubunginya belum tahu nih Ibu ya. Kemudian ada Pak Tabrani, alhamdulillah. Kemudian Mirza ya, hadir Ustadz, alhamdulillah ya. Mirza, Pak Mirza sudah hadir. Kemudian Boy Geboy Bogor hadir Pak Ustadz, alhamdulillah. Kemudian Bu Wiwin Hidayati 606, alhamdulillah. Udah ada live ya. Masya Allah ya, Bu Wiwin nih kangen terus dengan live ya, subhanallah, mudah-mudahan berkah Bu. Kemudian Mbak Aira Bahrudin, assalamualaikum Pak Ustadz, Sumedang hadir. Oh Teh ya, Teh Aira Bahrudin Sumedang hadir, alhamdulillah. Kemudian Mbak Yus juga sudah hadir. Jakarta hadir Pak Ustadz, Masya Allah, lengang Jakarta ya hari ini ya. Orang-orang yang sudah pada mudik. Madurimba Aceh Besar, assalamualaikum, Sabang hadir, Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah ya, Sabang. Oke. Kemudian katanya mau sama Mbak Ana ke Haji Apud. Oh Masya Allah. Hubungin saya habis lebarannya Teh ya. Masya Allah, yang dituparip Teh. Masya Allah. Kemudian oke. Oh, Majalengka memantau Pak Yai Mudik. Oh, Masya Allah. Saya masih ada tugas Teh. Nah, masih ada tugas khutbah di Masjid Raya BIC ya. Jadi masih ada tugas insya Allah nanti setelah sholat Id ya, insya Allah. Kemudian Pak Haji Mamad, alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Fathur Rabbani Pak Haji. Fathur Rabbani agak menantang sedikit ya, menjelang detik-detik Idul Fitri ya. Kira-kira Idul Fitri seneng apa enggak seneng nih? Adanya Idul Fitri seneng apa sedih? Oh, gitu kan. Insya Allah lancar semuanya Pak Yai. Amin. Doanya Teh Mimin ya. Ya, harusnya kita bersedih ya. Kenapa bersedih? Ditinggalkan Ramadan.
Ramadan itu bulan yang sangat panen. Panen pahala, satu kali baca Quran dinilai 1000 kali. Bayangkan. Ya, kita dalam satu hari nggak pernah baca Quran 1000 kali. Nah, ketika kita baca satu kali, Allah nilai 1000 kali. Itulah Ramadan, ya. Makanya harusnya bersedih ya. Tapi kenapa kita jadi gembira ria? Nah, itu. Ya, seperti belum bayar listrik, sesudah bayar plong gitu ya. Oke. Mbak Era Eteh Aira Bahrudin sedang idah. Boleh nggak ke ortu di Bandung, Pak Yai dari Sumedang? Oh, iya. Sebetulnya tidak apa-apa ya. Yang penting bisa menjaga diri. Itu aja. Menjaga diri, kita tetap ya menjaga syariat. Gitu. Insya Allah. Insya Allah Mbak Teh Aira ya. Boleh. Boleh insya Allah ya. Yang penting itu tadi. Menjaga diri. Ya, jadi tidak keluar rumah itu maknanya menjaga diri sebetulnya ya. Gitu. Kemudian Ibu kok jadi seneng? Kok jadi seneng? Iya, harusnya nggak seneng ya. Ditinggalkan Ramadan, Bu. Gitu. Pak Ahmad Azhari Tolim. Azhari izin numpang aja Ustadz. Monggo. Siap Pak Azhari ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan. Lebarannya hari apa nih? Sama nggak? Bu Mimi, terima kasih banyak. Oke. Kemudian, oke lah. Kita mulai ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tahu nih. Oh, sehat Ustadz, alhamdulillah. Kita tunggu ya. Aduh, ini ada Pak Teguh ini. Tuh Pak Azhari, ada Pak Teguh muncul ini. Assalamualaikum Ustadz. Belum mudik Tad? Belum. Saya mudikin nanti ibadah sholat id ya. Karena masih ada tugas Pak Teguh ya. Masih ada tugas. Insya Allah ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Oke. Kemudian Depok hadir, maaf Ustadz, baru bisa aktif lagi karena baru balik sakit. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu ya. Dengan siapa ini di sini? User 178 ya. Oke, mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna ya. Sabar, penyakit itu adalah nikmat ya, karena dihapuskannya dosa-dosa atau mau dinaikkan derajatnya oleh Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu. Oke, Pak Muhammad Furqon. Oh, Pak Muhammad Furqon ya, siap Pak Muhammad Furqon ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Muhammad ya. Kemudian Putih Sop, Assalamualaikum Pak Ustadz. Id di Cirebon Pak. Waduh, salam Surya BIP. Pak Surya. Enggak Pak Surya. Sholat idnya masih di Purwakarta nih. Masih ada tugas ya. Oke, ikut nyimak Nyai. Monggo. Pak Surya ya, Masya Allah. Enggak ngaji-ngaji Pak Surya ya dari kemarin ya. Sudah libur. Oke Pak. Mudah-mudahan hari ini pengobat ngajinya ya. Insya Allah. Kemudian 11. Assalamualaikum Ustadz. Lombok hadir. Oke. Sincanton. Nah, Sincantom. Nggak ketiduran ini. Alhamdulillah. Nggak telat dikit. Ya, hehehehe. Lagi bantu ibu bersih-bersih rumah. Masya Allah. Berkah. Berkah nih. Sincantom. Ya, alhamdulillah hari ini nggak tidur. Abah Oji. Abah Oji. Maaf baru gabung. Nah, kemarin kemana Bah? Abah kayaknya udah di Sindang Laut ya Bah ya. Kemarin nggak kelihatan. Oke. GGG Putih Sop. Siapa Ustadz? Nyimak. Oke. Saiful Rahman. Alhamdulillah. Oke Pak Saiful Rahman ya. Mudah-mudahan istiqomah Pak Saiful Rahman. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fathur Rabbani. Oke.
Wise, alhamdulillah Pak Yai, jadi seneng di hari raya. Soalnya pagi-pagi jadi bisa ngopi, hei. Oh gitu. Kalau ditinggal Ramadan gimana tuh? Kan Ramadannya usai nih ya. Bulan panen pahala, panen kebaikan ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting bisa ngopi pagi ya. Plus selalu taat kepada Allah. Oke Pak Tab, halaman 167. Iya, 167. Sama nggak kitabnya Pak Tab? Ya. Pak Teguh, terima kasih Pak Teguh. Mudah-mudahan berkah. Oke, Cak Ridwan. Oke. Oke ya, kita mulai. Ya, bagi yang tidak sempat untuk untuk ikut live, itu bisa mengikuti. Oke, Pak Azari Talib, terima kasih. Bisa lihat di tayangan ulangnya ya, yaitu ada di YouTube. Ya, di YouTube saya. Nah, kalau buka akun saya, maka di atas ada lambang YouTube. Tinggal diklik aja. Ya, insya Allah baru ada berapa video ya? 5 kalau nggak salah ya. Nah, itu jadi untuk mengulang atau untuk bagi mereka yang tidak sempat ikut live ya, insya Allah itu bisa mengulang di situ. Oke, kita mulai saja. Fathur Rabbani yang belum punya kitabnya bisa di screenshot ya, atau bisa perhatikan aja, mudah-mudahan digolongkan dengan ngaji ya. Pak Rianto, kitab apa itu Ustadz? Pak Rianto, kitabnya Fathur Rabbani. Ya, Fathur Rabbani halaman 167. Ini majelisnya yang ke-45 ya. Majelisnya yang ke-45. Kita langsung aja dari sini biar cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, Mbak Fatulfan, Mbak Fathalfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istiqomah ya, ini Mbak Fathalfan ini sudah istiqomah alhamdulillah. Hendra Permana, karangan siapa Ustadz? Oh, karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Oke, insya Allah, masya Allah, Mbak Fathalfan, Fatulfan apa Fathalfan? Saya takut bacanya salah. Mbak Fatha gitu ya. Oke, saya panggil Mbak, boleh kan? Mbak Fatha, biar lebih praktis, lebih enak didengar ya. Mbak Fatha, oke, boleh, makasih. Oke, Mbak Fatha, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabiyyi. Oh, Ibu Yaya. Oh, boleh. Ibu Yaya Bekasi. Oke. Oke, Bu Yaya. Oke, saya panggil Ibu Yaya ya. Ibu Yaya Bekasi. Mudah-mudahan istiqomah Bu Yaya ya. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini diawali dengan sebuah hadis. Oke, amin ya Allah. Bu Yaya, oke Bu Yaya, istiqomah ya Bu. Annya huruf jar an-nabiyyi, majrur yang dijerkan dengan kasroh. Sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kalimat i'tiradiyah. Kolaknya fi'il madi, fa'ilnya adalah huwa. Jadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kolak. Nah, awas ini ya. Diawali dengan mal'unun. Nah, waise. Oke, waise, terima kasih, semoga barokah. Mal'unun. Nah, lihat mal'unun ini asal katanya dari maf'ulun ya. Ngambil pola dari maf'ulun. Mal'unun. Jadi artinya dilaknat. Nah, itu ya. Jadi maknanya adalah dilaknat. Nah, kalau kalimat diartikannya di, berarti ini bentuk majhul. Ya, ingat ya. Jadi bentuk majhul. Maka nanti akan membutuhkan naibul fa'il. Mal'unun, dilaknat, kata Rasulullah. Mal'unun, diulang, dilaknat. Oh, ada dua kata yang diulang. Itu artinya apa? Nah, itu.
Sama kayak kita sebagai orang tua, kemudian kita nyuruh anak, lalu anak tidak berangkat, ya. Ketika disuruh dia tidak berangkat, maka kita akan mengulang pertanyaan, mengulang perintah. Ya, sama dengan ini. Mal'unun, dilaknat. Itu. Boleh diartikan juga akan, ya. Akan dilaknat. Mal'unun, akan dilaknat. Siapa yang akan dilaknat? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Ingat, yang disebut dilaknat itu apa? Nah, itu. Dilaknat itu artinya dijauhkan dari rahmatnya Allah. Itu. Makanya ada satu kalimat, seorang istri bila keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka dilaknat. Gitu kan? Hingga dia balik ke rumahnya. Nah itu. Dilaknat itu maknanya dijauhkan dari kasih sayangnya Allah. Subhanallah itu ya. Jadi hati-hati. Ya. Jadi dilaknat itu maknanya dijauhkan dari rahmatnya Allah. Dijauhkan dari kasih sayangnya Allah. Nah, itu yang disebut dengan dilaknat. Mal'unun, mal'unun, kata Rasulullah. Dilaknat. Dilaknat. Atau akan dilaknat. Akan dilaknat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya siapa? Nah, berarti butuh naibul fa'il. Ingat, naibul fa'il itu aslinya maf'ul bih, objek yang diwakilkan kepada fa'il, maka jadilah naib. Naib itu artinya wakil. Naibul fa'il, maka menjadi naibul fa'il, objek yang diwakilkan kepada fa'il. Nah, maka kalimat di depannya adalah sebagai naibul fa'il. Ya. Kitab apa ini bang? Saya pengen bisakah? Oke, kitabnya Fathur Rabbani. Ya, Pak Ahmad ya, Pak Ahmad Sahal. Oke, itu kitabnya namanya Fathur Rabbani Pak. Oke, jadi emannya ini adalah isi mausul sebagai naibul fa'il. Tuh. Jadi kalau ditanya, loh ada naibul fa'il, mana fi'il yang dimajhulnya? Nah itu kalau ada pertanyaan seperti itu ya. Ternyata kalimat yang asal katanya dari bentuk isim maf'ul, ketika bertemu isim di depannya, boleh dijadikan naibul fa'il. Itu kaidah. Ya. Maka emannya ini adalah isim mausul sebagai naibul fa'il. Oke. Oh, saya Abdul Qadir. Dia nikah penulisnya. Betul Pak Ahmad. Ya, betul Pak Ahmad ya. Mudah-mudahan Pak Ahmad bisa istiqomah mengikuti. Oke Pak Ahmad ya. Dari mana nih Pak Ahmad nih? Oke, kita lanjut ya Pak. Jadi emannya adalah isim mausul sebagai naibul fa'il. Karena yang jadi naibul fa'il adalah isim mausul, maka harus bertemu dengan silahnya. Oke. Dari Pasuruan ya, oh, alhamdulillah Pasuruan ya, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Ahmad. Oke. Pak Usman, assalamualaikum, bismillah, baru nyimak Ustaz, masya Allah, baru nyimak al Ustaz, oh, pakai al sekarang. Pak Usman, masya Allah sehat Pak Usman, masya Allah. Oke, lanjut ya. Jadi emannya adalah isim mausul. Nah ini isim mausulnya ini sebagai naibul fa'il, maka wajib bertemu silah mausul. Kebetulan di depan ada kanat. Nah ini kanat adalah fi'il madi nakis. Ya. Domirnya hiya. Ingat ya, kalau fi'il madinya nakis, maka bakal ketemu isim kana dan khobar kana. DT Car Center, DT Car Center, kan gitu ya. Salam Ustadz, saya dari Thailand, Masya Allah. Ya. Thailand ya, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Dari kemarin nih DT Car Center. Oke, saya sering baca ini. Ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Nah, Thailand, Pamanain juga Thailand ya kalau nggak salah. Azkia, Azkia, saya ikut ngaji Pak Yai dan minta diakumurin. Makasih. Cirebon, Masya Allah. Azkia, Cirebon. Cirebonnya mana nih Azkia? Coba satu kali lagi jawab. Cirebonnya mana Azkia? Ya.
Oke. Jadi kanat ini adalah fi'il madi. Muhyiddin, Assalamualaikum Ustadz, saya dari Lombok Barat. Subhanallah. Pak Muhyiddin, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Muhyiddin, sehat selalu ya. Mudah-mudahan dalam taat kepada Allah. Amin. Jadi kanatnya adalah fi'il madi nakis. Domirnya hiya. Kalau domirnya hiya itu belum bisa menjadi isim kana. Maka depannya, kalau dia isim yang rofa, maka menjadi isim kana. Oke Pak Muhyiddin, insya Allah, amin. Maka depannya ini dibaca sikotu. Nah ini sikotu ini adalah isim kana yang dirofakan dengan doma wa huwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Oke, Kusuma MS ya. Assalamualaikum Pak Yai. Saya dari Sragen, izin ikut ngaji. Monggo, monggo. Mudah-mudahan berkah ya. Marho, Assalamualaikum Ustadz. Saya dari Medan, Abu Maryam, izin nyimak. Monggo, monggo. Abu Maryam, mudah-mudahan istiqomah ya. Lesta, Lesta Irawan Sakinah. Assalamualaikum Ustadz, izin ikut nyimak Ustadz. Monggo, monggo. Mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah. Panglima Wirid. Kalau ikut kajian kitab ini, keinget sama Syekhuna. Masya Allah, Al-Maghfurah Buya Syakur Yasin. Cirebon. Masya Allah, ya, Buya Syakur itu beliau adalah, subhanallah ya, orang yang baik. Ya. Husnul Khotimah. Amin. Ya. Oke, kita lanjut. Azkia punten pesantren tetangganya. Oh, subhanallah. Pak Azkia. Oh gitu Azkia. Masya Allah. Oke. Kemudian Khadim Sababul Azkia. Assalamualaikum Yai. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Khadim. Ya, Pak Khadim. Salam dari Sumedang Yai. Ikut nyimak. Masya Allah. Panglima Wirid. Amin Pak Yai. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa pakainya Panglima Wirid ini? Subhanallah ini. Ngeri juga nih kalau ahli wirid ini ya. Masya Allah. Oke. Subhe. Assalamualaikum. Saya Thailand. Subhe. Ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Kemudian Pak Supri juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Abdis syukur. Assalamualaikum Ustadz. Izin ikut nyimak saya. Oke, Masya Allah. Ya, dilanjut Ustadz. Iya, iyain. Oke, kita lanjut ya. Oke. Terima kasih Bu Ai, semoga istiqomah. Oke, dilanjut dulu ya, nanti kita sapa-sapa lagi. Jadi, sikotu adalah isim kana yang dirofakan dengan domah wa huwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Nah, jadi isim kananya itu adalah idofah ya bentuknya. Nah, tadi mal'unun akan dilaknat. Mal'unun akan dilaknat kata Rasulullah. Man, orang yang gitu ya. Oh ya, mal'unun ya. Orang yang kanats. Kanats itu isim kananya adalah sikotu. Sikotu itu artinya percaya ya. Artinya tuh percaya. Jadi orang yang percayanya, begitu maksudnya. Orang yang percayanya bimakhlukin. Binya huruf jar makhlukin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Nah, maka depannya ini dibacanya mislihi ya. Ini domahnya ini menurut saya nggak pas ya. Jadi yang benar adalah kasroh. Jadi misli. Nah, mislinya nanti jadi naat ya. Jadi naat dari makhlukin begitu. Ya, jadi bimakhlukin mislihi gitu. Ya, jadi binya huruf jan makhlukin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Ya. Jadi kalau dibaca mislahu mungkin ini kalau dibacanya mislah jadinya khobar kana ya. Khobar kana ya. Coba enaknya mana ya? Pasnya mana? Coba kita bahas saja ya. Jadi sebab ada yang bacanya misli ya, dibaca mislihi. Oke, kita coba dulu. Kanat
thiqatuhu. Jadi akan dilaknat kata Rasulullah. Akan dilaknat kata Rasulullah orang yang percayanya kepada makhluk sepertinya. Maksudnya tuh kepada makhluk yang lebih enak ya. Yang seperti dirinya, maksudnya gitu ya. Nah itu makanya kita lebih cocok dimithlihi ya, begitu. Jadi akan dilaknat kata Rasulullah. Akan dilaknat orang yang percayanya kepada makhluk yang seperti dirinya. Begitu ya. Jadi saya lebih nyaman diartikan naat ya. Jadi mithlihi ya. Jadi kata Nabi akan dilaknat. Siapa sih yang akan dilaknat itu? Orang yang percayanya kepada makhluk yang seperti dirinya. Begitu ya. Jadi, dan ini kadang kita tidak terasa ya bahwa kita itu lebih percaya kepada makhluk daripada kepada Allah. Nah itu, coba kita terusin dulu ya. Nah, terusin dulu, dibuka di halaman berikutnya karena ini paling ujung ya. Oke, jadi tadi kalimat ini tadi sudah jelas ya. Kata Nabi akan dilaknat. 2 kali akan dilaknat, begitu. Siapa yang akan dilaknat? Tadi ingat ya, laknat itu adalah orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah. Dijauhkan dari kasih sayangnya Allah. Kasihan itu orangnya. Gitu. Pak Waluyo sejati, terima kasih. Oke. Tadi apa nih tadi? Saya nggak kebaca tuh. Saya pilih gitu ya. Maaf itu. Oke. Oke. Jika dibaca mislahu bagaimana artinya Ustaz? Oh Pak Azhari. Jadi kalau dibaca mislahu berarti kedudukan kalimatnya sebagai khobar kana. Ya, khobar kana itu nasab. Ya. Jadi adalah gitu. Jadi nanti di sini menjadi penjelas pokok kalimat. Ya. Penjelas pokok kalimat. Pokok kalimatnya itu adalah sikotu ya. Sikotu. Sikotu itu kan tadi percayanya kepada makhluk adalah yang semisalnya, yang sesamanya, begitu ya. Jadi di sini diberi makna adalah, karena adalahnya itu adalah pokok kalimat, begitu. Itu kalau dijadikan mislahu ya. Jadi mislah khobar kana yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih, gitu. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah kembali Pak Ustadz? Taubat. Ya. Oh Momi Caca. Momi Caca mana ya? Estu saya bukan. Estu saya bukan. Ya. Momi Ca. Ya, Momi Ca. Kalau nggak salah estu saya kan ya. Oh iya benar. Iya. Jadi caranya bertaubat. Jadi tadi kan makna dilaknat itu jauh dari rahmat Allah ya. Jauh dari rahmat Allah, dijauhkan ya, bukan jauh, dijauhkan. Kalau dijauhkan berarti ada yang menjauhkan ya. Kalau terus yang menjauhkan siapa? Yang menjauhkan adalah pribadinya. Perilakunya itu loh yang membuat dirinya dijauhkan dari rahmatnya Allah ya, dijauhkan dari kasih sayangnya Allah. Coba kita definisikan dulu kasih sayang. Kasih sayang itu apa sih? Gitu. Yang namanya kasih sayang itu Allah memberikan yang terbaik. Ketika dicabut kasih sayangnya, maka orang hidupnya dalam keadaan ketidakbaikan. Karena dicabut kasih sayangnya. Contoh, ada seseorang meminta kepada Allah, ya, lalu tidak diberi. Permintaannya itu tidak diberi. Apakah itu disebut tidak disayang? Bisa aja disayang. Kenapa? Ketika diberi, maka akan menjadi baik. Gitu. Contoh, ada seseorang minta kendaraan.
berdoa kepada Allah, minta kendaraan. Allah nggak beri. Kenapa? Pasti itu terbaik. Kok terbaik? Ya, mungkin kalau diberi menjadi celaka bagi dirinya. Nah itu. Dan itu tidak tahu kita. Tidak tahu. Makanya ada yang disebut dengan kasih sayangnya Allah. Karena Allah yang tahu ke depannya. Nah, ketika dicabut kasih sayangnya, maka orang itu hidupnya pasti celaka. Itu makanya Nabi di sini sampai berulang mal'unun mal'unun gitu ya. Di apa tadi? Dikutuk, kalau bahasa kitanya itu dikutuk, dilaknat itu dikutuk. Ya. Dikutuk. Nah, lalu ada yang bertanya tadi, Mama Caca bertanya, lalu bagaimana cara mengembalikannya? Bertobat. Bertobat cara mengembalikannya. Ya. Bertobat itu apa? Kembali. Artinya tidak mengulanginya lagi. Itu. Nah, apa ciri orang yang bertobat? Nah, bertobat itu harus bil qalbi. Bertobat itu harus dengan hati. Jadi harus dengan hati. Bertobat itu harus dengan hati. Kalau bertobat dengan hati, maka perbuatan yang tadi tidak dilakukannya lagi. Kenapa? Sudah dicabut. Coba kita lihat, ketika kita mencabut tanaman, yang namanya dicabut itu sampai akarnya. Berarti tidak mengulangi lagi. Nah itu. Dan ciri orang yang bertaubat itu terlihat dari wajahnya. Ya, dari wajahnya. Nanti saya bahas ya, ada di Fathur Rabbani ya. Orang yang bertobat itu terlihat dari wajahnya. Ya. Oke, ini ada Mbak Lia Yulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Terusin dulu ya. Gitu. Jadi bertobat itu kuncinya. Artinya tidak mengulangi lagi ya. Dan nanti terlihat dari wajahnya. Wajah orang yang bertobatnya benar itu terlihat ya. Wajahnya itu nyenengin. Nah, ngerti nyenengin ya? Dia sudah tidak mengeluh lagi. Dia terima apapun yang terjadi. Nah, itu ciri orang yang bertobat ya. Yang disebut dengan terlihat dari wajahnya itu di situ. Ya, nanti insya Allah saya ada pembahasannya lagi ya. Oke, jadi cara kembalinya berarti taubat tadi ya. Itu tidak mengulanginya lagi. Disebut taubat yang benar itu bil qalbi. Jadi dicabut, ibarat tanaman itu dicabut ya, dibedol. Jadi sampai ke akarnya. Jadi tidak akan tumbuh. Nah, itulah. Dan insya Allah akan semuanya balik baik-baik lagi. Ya, balik baik-baik lagi gitu. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun. Bukan pengampun tetapi maha pengampun ya. Jadi yang tadinya tercoretkan ibarat kertas putih, tercoretkan itu putih lagi, bersih lagi. Itulah yang disebut dengan maha pengampun ya. Kalau kita oret-oret di buku pakai pensil, kemudian ada yang salah, kita hapus, masih membekas. Ya, bekas oretannya tuh masih membekas karena kita tidak maha pengampun, maha penghapus. Nah, kalau Allah tuh maha penghapus, jadi kembali lagi seperti aslinya. Nah, itu yang penting tadi, taubatnya adalah bil qalbi ya, taubatnya betul-betul dengan hati. Nah, kita lanjut ya. Jadi kata Nabi, mal'unun, dilaknat. Siapa yang dilaknat? Man kanat thiqatuhu. Orang yang percayanya bimakhlukin kepada makhluk. Makhluk itu apa sih artinya? Ciptaan Allah. Jadi dia lebih percaya kepada selain Allah daripada kepada Allah. Ya, gitu. Ya, makanya di sini saya baca mithlihi ya. Jadi lalu mana khobar kanaknya? Nah, khobar kanaknya itu berbentuk jar majrur. Jadi bimakhlukin. Binya huruf jar, makhlukin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Mithli naat dari makhlukin.
wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Kanat thiqatuhu bimakhluqin mithlihi, ini sebagai silah mausul dari man. Maka mal'unun man kanat thiqatuhu bimakhluqin mithlihi, ini adalah satu kalimat ya, bentuknya adalah kalimat yang dimajhul, bentuk pasif ya, hanya artinya di. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita buka di sini berikutnya di halaman 168 ya. 168. Pak Jolodong, oh Masya Allah Pak Jolodong ya. Oke, kita jepit dulu biar anteng ya. Tahu anteng? Anteng bahasa apa anteng? Oke, anteng ya. Nah, waduh kelihatan nggak nih? Nah, saya geser ininya coba. Nah, gini. Oke. Nah, jelas ya? Nah, ini. Oke, kita buka dulu dari sisi tata bahasanya dulu ya. Nah, ini dari sisi tata bahasanya dulu. Ini dibacanya emak. Ini emak apa ini? Nah, itu muncul pertanyaan. Emak apa ini? Oke. Mulyati Aisyah, kitab apa itu bang? Kitabnya namanya Fathur Rabbani. Oke, kitabnya itu ya Mbak Aisyah ya. Kemudian Pak Ali, Free Palestine, Masya Allah. Mulyati Aisyah, kitab apa? Kok ganti kitabnya Fathur Rabbani. Oke. Pak Jolodong, Zaidah. Oh, Zaidah. Oh benar, Zaidah. Tambahan ya. Oke. Oh, Pak Zolodong, maknya Zaidah. Oh gitu. Ternyata ini maknya adalah mak ta'ajub. Nah, itu ya. Jadi maknya mak ta'ajub. Oke, Pak Ali, semoga Allah selalu menjaga kakak dari kejahatan fitnah akhir zaman. Amin. Oke. Itu ya. Jadi ini maknya adalah mak ta'ajub. Ya, mak ta'ajub itu syai'un azimun. Makanya mak ta'ajub ini adalah sebagai mubtada. Pokok kalimat ya. Sebagai mubtada. Maka depannya dibaca khobarnya. Ya, ini bentuknya adalah fi'il madi aksaro. Ya, begitu ya. Jadi aksaro. Ya. Jadi dibaca aksaro. Oke Pak Ali, titip doanya Kak, untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ya, kita tetap berdoa Pak Ali ya, selalu mendoakan. Oke, Sinchan Tom, cara membedakannya harus tahu artinya. Oh gitu. Kemudian Pak Azhari, amin. Oke, apa ini? Salam bada. Oh, Solihin, salam baba saya dari Tahlang. Oh, Tahlang. Oh gitu. Kita lanjut dulu ya. Jadi aksaro ini adalah fi'il madi. Ya. Fi'il madi. Domirnya huwa. Ya. Domirnya huwa. Maka depannya ada alladzina. Alladzina adalah isim mausul ya. Isim mausulnya tugasnya menyempurnakan kalimat. Ya. Tugasnya menyempurnakan kalimat. Dakhulu adalah fi'il madi, fa'ilnya hum. Nah, ini sebagai silah mausul dari alladzina. Ya. Jadi tadi ma ini adalah ma ta'ajub. Kalau ma ta'ajub itu dia mempunyai makna syai'un azimun. Jadi sesuatu yang besar. Ya. Kalau kita ta'ajub itu takjub ya. Jadi betapa boleh gitu kan ya. Betapa banyak orang-orang yang dahulu mereka masuk. Masuk kemana? Fi hadhil la'nati. No, fi-nya huruf jar, hadhihi isim isyarah sebagai majrur.
Al-laknati. Kenapa dibaca al-laknati? Karena dia naat badal dari lafad hadihi. Ya. Jadi ternyata betapa banyak orang-orang yang masuk pada laknat ini. Nah itu. Ya. Jadi banyak orang yang masuk pada laknat ini. Gitu ya. Jadi sangat banyak. Betapa banyak orang yang masuk dalam kutukan ini. Boleh begitu. Tadi kan kata Nabi, mal'unun, mal'unun. Nah gitu kan. Akan dilaknat kata Nabi. Orang yang percayanya kepada orang yang sama dengan dirinya. Itu. Dan ternyata dalam keterangannya, betapa banyak orang-orang yang masuk dalam kutukan ini. Nah, begitu ya. Makanya di depan di sini ada eman apa emin ini. Bacanya eman apa emin. Ya. Yang lebih nyaman adalah dibaca min khalqin kasirin. Nah, gitu. Kalau dibaca min ini adalah huruf jar. Khalqin majrur yang dijerkan dengan kasro yang bertanwin. Kasirin naat dari khalqin. Jadi awal kalimat lagi. Kalau awal kalimatnya adalah jar majrur, maka depannya dibaca mubtada muakhir. Karena jar majrur di awal, ketika bertemu isim, maka isimnya dibaca rofa sebagai mubtada muakhir. Ya gitu. Jadi min khalqin kasirin wahidun. Ya begitu. Jadi min khalqin kasirin, dari ciptaan yang banyak itu terdapat wahidun, satu. Gitu. Jadi dari sekian banyak yang dilaknat, maknanya begitu, ada satu. Ya, wahidun adalah isim yang bertanwin. Ketika isimnya bertanwin, maka di depannya kalimat menjadi naat. Nah, ini adalah fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Nah, jadi bacanya yasiku. Ya. Wasako, wasiko ya, wasiko, yasiku. Nah, ini dibaca yasiku, fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa kembali ke wahidun. Billahi binya huruf jar, Allahi majrur yang dijarkan dengan kasroh. Azza wa jalla. Azzanya adalah fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, wa jalla, wawanya atop, jalla, fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai ma'tuf dari ma'tuf alaihnya azza. Azza wa jalla adalah kalimat i'tirodiyah. Yasiku billahi azza wa jalla ini adalah naat dari wahidun. Jadi dari sekian banyak makhluk ada satu yang dia percaya kepada Allah azza wa jalla. Nah itu. Jadi cuman ada satu. Makanya ada yang bilang 1000 ada satu. Dari 1000 ada satu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang satu. Ya, gitu. Jadi min khalqin katsirin wahidun yasiku billahi azza wa jalla. Begitu ya. Jadi dari sekian banyak, maksudnya begitu, dari sekian banyak makhluk terdapat satu orang yang dia percaya kepada Allah azza wa jalla. Begitu. Coba. Sekarang ada satu latihan. Ketika kita punya duit 100.000, 100.000-nya. Gitu. Kemudian 100.000 itu kita sangat membutuhkan ya. Sangat membutuhkan. Tiba-tiba ada anak yatim di depan mata kita. Berani nggak kita bagi dua? Gitu kan ya. Bagi dua. Nah kalau kita membaginya, Allah menyebut 1 dikali 7 dikali 100 bahkan yudha'ifu liman yasha. Ayo, percaya enggak? Ternyata di sini disebut min khalqin katsirin wahidun yasiku billahi azza wa jalla. Nah, kita termasuk yang mana nih? Memberinya atau mengabaikannya karena kita juga masih punya kebutuhan. Ya, padahal Allah memberitahu kepada kita 1 sodako dikali
7 dikali 100, bahkan Allah tambahkan lagi yudha'ifu liman yasha. Ayo, yang mana nih kita? Yang satu apa dari yang kebanyakan? Nah gitu. Nah itu jawabannya ada di kita. Percaya nggak dengan Allah? Percaya nggak dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran? Begitu kan? Wahidun yathiqu billahi azza wa jalla. Jadi cuman ada satu. Mudah-mudahan kita masuk yang satu. Nah, setuju nggak nih? Ayo komen. Setuju nggak? Kita masuk yang mana ini kira-kira? Kita lagi ada kebutuhan dari 100.000 itu, tiba-tiba Allah hadapkan kita dengan satu anak yatim. Bisakah kita berbagi? Pak Jolodong, setuju? Ayo. Ayo, kira-kira yakin nggak bahwa Allah akan ganti? Wahidun jadi apa? Wahidunnya jadi mubtada muakhir teh. Ya, Abah Oji setuju, Masya Allah. Setuju, sama Sabarsa. Oke, Bu Wiwin. Susah pengamalannya Pak Ustadz. Tak eta, Bu Wiwin. Urwah, setuju, Masya Allah Pak Jolodong, insya Allah berbagi. Nah itu, Urwah setuju. Oke, itu Bu. Ya, Bu Wiwin. Kira-kira gimana Bu? Itu, makanya di sini sebut min khalqin katsirin. Ini bentuk kalimatnya juga dibalik. Kalau depan mata susah ya, oh maksudnya gimana nih? Oh di depan mata, oh gitu teh. Nah itu teh. Jadi harus di belakang mata gitu teh. Ya. Coba lihat susunan kalimatnya. Ini dibalik kalimatnya juga. Dibalik. Jadi min khalqin katsirin ini dulu. Kebanyakan manusia, kebanyakan makhluk gitu ya. Oke, makhluknya adalah manusia. Kebanyakan manusia ya terdapat satu orang ya. Satu orang yang ini naat, dia percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika dihadapkan, gitu. Wahidun itu orangnya, atau anak yatimnya Ustaz, orangnya, kitanya. Kitanya Pak Azhari. Kitanya. Kita itu, kan tadi dalam penjelasan di sini, nah ini kan betapa banyak orang yang masuk di dalam kutukan ini. Kutukan yang mana tadi? Hadis Nabi. Hadis Nabi kan tadi mal'unun kan, akan dikutuk gitu, akan dikutuk sampai 2 kali Nabi menyebutnya. Siapa yang dikutuk? Orang yang percaya kepada orang. Sama seperti kita gitu, tidak percaya kepada Allah. Coba kalau lihat hukum ekonomi, kita punya duit 100.000 dan kita pun lagi butuh. Tiba-tiba Allah hadirkan anak yatim. Mampukah kita berbagi? Sedangkan kita pun lagi butuh dengan duit itu. Kalau kita percaya pada hukum ekonomi, ngapain kita berbagi? Kita akan bertambah susah. Tapi kalau percaya kepada Allah, ini janjinya Allah, min khalqin katsirin wahidun. Kalau kita masuk kategori yang satu, yathiqu billahi azza wa jalla. Kalau kita termasuk orang yang satu yang percaya kepada Allah dengan kalimat bila sodako 1, Allah balas 7. Yang dari 7 bertangkai 100. Berarti kan dikalikan tuh. Bahkan Allah masih menambahkan lagi yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan. Yang lipatannya itu hanya Allah yang tahu. Berarti kan itu ukuran keikhlasan nantinya. Percaya enggak? Begitu. Kalau kita percaya berarti kita masuk yang satu. Jadi kita bisa berbagi kepada anak yatim walaupun kita pun masih butuh dengan duit itu. Yakin yang menghadirkan anak yatim di depan kita itu Allah. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya adalah rencananya Allah. Semuanya adalah programnya Allah. Kita itu mengikuti programnya Allah. Nah begitu. Ayo, gimana tuh kalau kayak gini? Pak Haji Mamat, komentar Pak Haji.
Pak Azari, paham Ustaz, terima kasih. Oke. Pak Haji Mamat, mana Pak Haji? Ayo komentar Pak Haji. Kok nggak komen nih? Masya Allah. Ya, Pak Supri, mana nih? Oke, Pak Supri komen. Nah, Masya Allah. Paham nggak nih? Ya, Masya Allah. Min khalqin itu khobar muqaddamnya ya, betul. Jadi ini khobar muqaddamnya itu berbentuk jar majrur teh. Jadi harus ingat rumusnya. Bila ada jar majrur di awal, jadi kalau ketemu isim dibaca rofa. Nah, lesta, percaya banget Ustadz, karena sekarang pun saya percaya, Masya Allah. Paham, oke paham ya. Oke, fikihnya tad. Fikih. Pak Jolodong, kembali tergantung orangnya. Tergolong orang yang medit atau dermawan. Oh gitu, Masya Allah. Nah itu, makanya tadi Allah sebut satu kan. Jadi dari sekian banyak, Allah munculkan satu orang. Dia percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Bu Yayah, insya Allah paham Pak Ustadz. Oke Bu Yayah Bekasi ya, mudah-mudahan paham ya gitu ya Bu ya. Jadi Allah hadirkan itu sebagai ujian gitu ya. Oke, Kang Nur Kiai doakan ana dipermudah belajarnya. Amin. Oke, begitu ya. Oke, lanjut ya. Masya Allah, ternyata ini kita jangan termasuk digolongkan ini. Ini ma'aksarul ladzina dakhulu fi hadhil la'nati. Tuh, ini jangan sampai masuk. Karena betapa banyak. Kalau betapa, ini tadi kan ta'ajub tuh. Berarti banyak banget gitu. Banyak banget orang yang mendapat laknat ini. Itu Rasulullah. Mal'unun, mal'unun. Itu dijauhkan dari kasih sayangnya Allah. Ya, cuman satu dari 1000. Maknanya gitu. Cuman satu dari 1000 yang percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Oke. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, maka di sini masuk waman apa wamin. Nah, lihat depannya. Kalau depannya fi'il maka dibaca man. Kalau depannya isim dibaca min. Ini kira-kira isim apa fi'il? Nah, ini adalah fi'il wathiko, fi'il madi ya. Wathiko. Lesta Irwan. Oh, ini siapa ini? Oh, Pak Haji Mamad yang percaya pada Allah itu mungkin lebih pada tauhid, keyakinan pada Allah. Subhanallah. Oke, Pak Haji, setuju Pak Haji. Nah, itu. Tuh Pak Zari Talib, Pak Haji Mamad sudah komentar. Alhamdulillah. Kang Nur maksudnya Ustadz, oke. Abah Oji, Kang Haji Mamad. Tuh, Pak Abah Oji tuh bisa komen juga, Bah. Tuh, Pak Haji Mamad masih standby. Beliau itu istiqomah. Alhamdulillah. Oke, Teh Mimin. Percaya Pak Haji mah dermawan, tingkat tinggi. Alhamdulillah. Itu Teh Mimin. Saya mah udah merasakan Teh Mimin. Masya Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Pak Haji Mamad rizkinya dimudahkan oleh Allah, ya, berkah hidupnya dalam ketaatan. Masya Allah. Oke ya, kita lanjut. Kita lanjut nih. Ustadz Iku hadir Ustadz, Masya Allah. Pak Azhari Talib, amin. Oke, Abah Oji hadir. Tuh Pak Oji, Pak Haji Mamat nih, jawab lagi hadir, Masya Allah. Amin, Teh Mimin ya, Pak Haji Mamat, amin. Oke, kita lanjut. Nah, saya ulang tadi, ini dibacanya man apa min tadi kan begitu ya. Man apa min kita lihat depannya. Kalau depannya fi'il maka dibaca man. Tapi kalau depannya isim dibaca min. Kalau min itu huruf jar pasti masuk ke isim. Maka dibaca man. Karena ini adalah wasiko. Wasiko ini adalah fi'il madi ya. Kalau kita punya kamusnya, kamus Al-Munawir boleh dibuka. Itu wasiko. Ya. Wasiko adalah fi'il madi. Ini depannya huruf ilat. Maka jadi fi'il mudhari'nya itu jadi yasiku. Hilang wawunya itu ya. Jadi man, siapa
orang yang percaya. Jadi yasiko adalah wasiko adalah fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Binya huruf cer, Allahi majrur yang dicerkan dengan kasroh. Azza wa jalla adalah kalimat iktirodiyah. Nah, berarti ini adalah emaknya isim syarat. Emaknya isim syarat kalau di awal jadi mubtada. Ya, maka khobarnya adalah fi'il syarat dan jawab syaratnya. Maka ini yasiko fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat. Binya huruf jar, Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Azza wa jalla adalah kalimat iktirodiyah. Jadi ketemu fa di sini adalah robito. Nah, ini Al-Baqarah ini. Al-Baqarah ayat 256. Jadi barang siapa, begitu artinya. Barang siapa dia percaya kepada Allah Azza wa Jalla, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Nah itu. Ini fa-nya jadi robito. Kodnya huruf tahqiq. Ingat, kalau ada kod huruf tahqiq, maka kita nggak usah tengok-tengok lagi. Karena Allah menginformasikannya dengan kod. Jelas gitu. Kalau sudah jelas nggak usah tengok-tengok, itu maknanya ya. Kalau sudah jelas nggak usah tengok-tengok. Masih ada yang tengok-tengok padahal sudah jelas ya. Jadi kalau di Quran ada kod itu maknanya tahqiq, jadi jelas. Kita nggak boleh masih mencari-cari ya. Udah ikuti begitu kod. Nah, kod ini huruf tahqiq pasti ketemunya adalah fi'il. Maka ini dibaca istamsaka. Ya. Istamsaka ini berapa kata? Ayo, mangga komentar dulu. Istamsaka ini berapa kata? Ayo, coba komentar dulu. Berapa kata? Istamsaka. Kata ya, kata itu bukan huruf ya, kata. Mimin 2, ada yang 3 tadi. 1 kata, ini siapa 1 tadi? 3, Lutfi, oke. Pak Ahmad, Pak Supri 4. Kata ya, bukan huruf ya. Kata. Kang Nur 3. Oke. Oke, asal kata Samila. 1 kata. Oke, 2. Bu Wiwin 2. Ada lagi yang 1 kata. Kedai. Kedai. Riau 1 kata. Eni. 3. Ada lagi 3. Abdurrahman. Naufal. Hasan Basri 3 kata. Pak Azhari 3, Kang Nur, Samisa, asalnya ya. Ali Kasmudi. Nah ini, oke cukup ya. Bu Mai 3, Lesta 4. Oke, ini 1 kata ini. 1 kata, jangan kejebak dengan K ya, yang 2. Yang 2 kejebak sama K. Ini asli. Ini majid 3 alif sinta di depan ini. Alif sinta di depan ini majid 3. Ya, majid 3 itu alif sinta. Oke, Pak Ali. Ya, hore katanya. Ya, oke ya. Jadi istamsaka. Nah, ini 1 kata. Istaf'ala. Istamsaka. Itu 1 kata. Oh iya benar. Teh Mimin. Gitu, jadi jangan kejebak sama K. Kenapa saya tadi tanyakan? Sengaja gitu ya. Kejebak enggak, ternyata ada yang kejebak. Kang Nur, waduh bodoh kali saya. Tenang Kang Nur, jangan patah semangat Kang Nur ya. Gitu. Jadi istamsaka ini 1 kata. Kejebak salah lah gitu Bu Wiwin ya kan. Makanya saya lontarkan pertanyaan, coba ada nggak yang kejebak? Ternyata ada juga, nah gitu. Tuh Teh Mimin, tenang Pak Nur katanya, temennya banyak. Oke, gitu ya. Jadi istamsaka ini 1 kata ya. Istaf'ala, mazidnya adalah alif sinta. Ini mazidnya, ya. Mim sin ka ini adalah huruf aslinya, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'ilnya gitu ya.
Oke, ya itu istaf'ala, betul Pak Ali, Ali Kasmudi, ya Pak Ali Kasmudi. Oke, fa'ilnya huwa, ya. Binya huruf jer, al-urwati majrur yang dijerkan dengan kasro. Al-wuthqa ini sama-sama al. Berarti naat ya, naat dari al-urwati. Gitu. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Apa tuh artinya? Maka sungguh. Atau boleh maka sesungguhnya. Nah, ini berarti tadi qadis tamsaka bil urwatil wuthqa ini adalah jawab syarat ya. Jawab syarat dari sini. Nah, ini dari sini nih. Tuh kan. Jadi ini jawab syaratnya. Begitu ya. Oke. Ya. Ini faknya tadi Robito. Qadis tamsaka bil urwatil wuthqa ini adalah jawab syarat dari lafaz yang ada di tafsirnya. Begitu. Maka sesungguhnya dia telah berpegang. Istamsaka. Dia telah berpegang bil urwati dengan buhul ya, buhul tali yang, nah ini naat yang sangat kokoh, wuthqa, atau boleh diartikan yang tidak akan putus. Wuthqa itu maknanya tidak akan putus. Jangan putus asa. Jadi kalau tadi kita punya duit 100.000 tadi, dihadirkan oleh Allah anak yatim di depan mata kita. Sedangkan kita masih ada kebutuhan dari 100.000 itu. Allah hadirkan itu ujian buat kita. Bisa nggak masuk golongan wahidun? Gitu kan? Bisa nggak masuk golongan wahidun? Satu orang yang percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan kalimatnya tadi, ketika sodako 1, Allah balas 7. Bahkan bertangkai 100, bahkan yudha'ifu liman yasha. Percaya nggak? Nah itu. Ini dari lafaz wahidunnya. Begitu. Ya. Kalau kita percaya, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang teguh bil urwatil wuthqa dengan tali yang tidak akan pernah putus. Gitu. Jadi kira-kira dibalas enggak tuh sama Allah? Padahal kita masih punya kebutuhan. Begitu. Kira-kira kebutuhan kita ditutup enggak sama Allah? Istamsaka bil urwatil wuthqa. Tidak akan terputus kita. Allah akan hadirkan berlipat-lipat. Masalahnya percaya enggak? Kalau tidak percaya, masuk dalam kutukan. Ma'aksarul ladzina dakhulu fi hadhil la'nati. Gitu. Banyak orang yang masuk di dalam laknat ini. Mereka lebih percaya kepada manusia, lebih percaya kepada hukum ekonomi daripada hukum Al-Quran. Hayo. Hayo. Nah, gitu. Ya, gimana kira-kira mau lebaran? Gimana kira-kira? Ya, kita suka berbagi kan? Masya Allah. Allah Akbar. Ya, gitu. Coba kita lihat berikutnya. Kita lihat berikutnya. Kita lihat berikutnya. Subhanallah ini. Ya, siap-siap ya. Hukum ekonomi, hukum Al-Quran. Nah, harusnya gitu. Gitu, Pak Azhari ya. Oke. Hukum ekonominya kan berkurang kan? Kalau kita punya 100.000, diberi 50.000 berkurang hukum ekonomi. Tapi hukum Al-Quran, 1 ditambah 7 ditambah 1 dikali 7 dikali 100 dikali yudha'ifu liman yasha. Lebih percaya mana? Gitu kan? Coba kita lihat kalimat berikutnya. Subhanallah ini. Kalimat berikutnya ini lebih mendorong kita untuk kita lebih percaya kepada Allah. Kita lihat. Waman wathiqa bimakhlukin mislihi
fahuwa kalqabidi alal ma'i yaftuhu yadahu la yaro fiha syai'an. Subhanallah ini. Masya Allah ini. Coba kalau kita pahami betul-betul, jangan ada yang ngantuk. Kita itu menjadi lebih percaya kepada Allah daripada kepada manusia. Coba perhatikan baik-baik. Waman wasiko. Ini wawonya adalah istiqnab. Manya adalah isim syarat sebagai mubtada. Wasiko adalah fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat. Bimakhlukin, binya huruf jar, makhlukin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Misli naat dari lafad makhlukin wa huwa mudof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Fa-nya adalah robitoh. Huwa-nya domir munfasil. Kalau di awal menjadi mubtada. Al-qabidi, kanya huruf jar, al-qabidi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ala huruf jar, al-ma'i majrur yang dijerkan dengan kasroh. Nah, sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Oke, kita artikan dulu. Nah, ini belum selesai tadi. Fahuwa, berarti dibaca dari sini. Huwa kal-qabidi alal ma'i. Nah, sampai sini ya. Alal ma'i. Dan barang siapa dia percaya bimakhlukin kepada makhluk mislihi yang seperti dirinya, fahuwa maka dia kal-qabidi, seperti al-qabidi, menggenggam alal ma'i, atas air. Ya, jadi kalau kita percaya kepada manusia seperti kita, itu diibaratkan seperti menggenggam air. Ya, menggenggam air. Yaftuhu. Yaftuhu. Dia membuka yadahu terhadap tangannya. La yaro. Dia tidak akan melihat fiha pada tangannya syai'an, sesuatu pun. Coba lihat. Jadi kalau kita percayanya kepada manusia, tidak percaya kepada Allah, digambarkan seperti menggenggam air. Ketika dibuka tangannya, dia tidak akan melihat apapun di tangannya. Itu. Jadi kita anggap tadi ketika kita punya 100.000, ya, yaftahu ya Pak ya, oh, aang, iya. Fataha yaftahu, bukan yaftuhu. Iya, maaf. Oke, terima kasih Kang Aang ya. Aang ya, yaftahu. Oke. Yaftahu yadahu, gitu Kang. Oke. Oke. Jadi dibaca yaftahu yadahu la yaro fiha syai'an. Oke, terima kasih Kang Aang ya. Oke. Jadi coba kita perhatikan. Ketika kita menggenggam air, maka setelah dibuka tangannya, genggamannya, maka tidak akan melihat apapun. Ya, syai'an ini maf'ul mutlak. La yaro fiha syai'an. Gitu ya. Lanya nafi, yaro fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, fi huruf jar hanya domir mutasil sebagai majrur. Syai'annya adalah maf'ul mutlak. Ya. Karena maf'ul mutlak itu menguatkan fi'il. Dia tidak melihat pada tangannya atau pada genggamannya syai'an, sesuatu pun. Gitu. Jadi kalau kita tadi 100.000, kemudian tidak berani untuk memberikan, kenapa? Karena lebih percaya kepada perhitungan-perhitungan manusia daripada perhitungan-perhitungan Allah. La yaro fiha syai'an. Dia tetap hidupnya di dalam kekurangan. Bayangannya dia dari 100.000 akan mencukupi. Sehingga Allah hadirkan anak yatim tidak mau berbagi. La yaro fiha syai'an. Dia tidak akan melihat apapun di tangannya. Habis begitu saja. Oke Pak Supri percaya, Masya Allah. Nah gitu. Oke. Aditya
Oke, alhamdulillah banyak rumusnya saya pahami lewat praktek, masya Allah. Gitu ya Pak Aditya, mudah-mudahan gitu ya. Jadi masya Allah, ini Allah gambarkan kal qabidi alal ma'i yaftahu yadahu la yaro fiha syai'an. Nah begitu. Oke, Pak siapa ini? Oke ya, ayo, monggo, kita tidak boleh apa namanya, apa namanya, kita belajar ya, lebih lebih percaya kepada Allah. Ingat tadi hadis Nabi ya, kata Nabi mal'unun mal'unun gitu kan. Jadi akan dilaknat itu orang yang percayanya kepada manusia. Nah, gitu. Lihat tadi hadisnya, masya Allah. Ini hadisnya ini, masya Allah ini. Ingat-ingat ini. Mal'unun mal'unun man kanat thiqatuhu bimakhlukin mislihi, gitu ya. Jadi dilaknat, dikutuk, mal'unun, akan dikutuk. Siapa yang akan dikutuk? Man kanat thiqatuhu bimakhlukin mislihi. Masya Allah, gitu ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa percaya kepada Allah, ya. Ya, gitu. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat ya. Insya Allah kita lanjut ini nanti. Nah ini wayahuka. Oke ya, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita lanjut lagi mungkin esok hari ya. Tapi lebaran nih esok. Besok lebaran ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan Pak Haji Mamat, kira-kira lebarannya kapan nih Pak Haji? Monggo komentar Pak Haji ya.